Di 5 tahun terakhir yang namanya cumi-cumi darat itu lagi rame banget. Yang dipakai harian, yang dimodifikasi, semuanya banyak. Makanya gue pengen nunjukin ke kalian salah satu Innova bensin yang wow. Wow banget, ini mobil luar biasa. Sekarang let's go kita bahas. Di samping gue adalah BEV. Yes, kalian gak salah denger. Ini adalah Innova 2012G bensin dengan mesin 1 TRFE. Tapi mobil ini udah dimodifikasi luar dalam, kulit terluar sampai kulit terdalam itu semuanya udah dimodifikasi. Termasuk dengan mesin 1 TR-nya yang udah nggak lagi loyo seperti yang dipikirkan orang-orang. Karena mobil ini sudah turbocharged. Nah, sekarang daripada lama, kita mau membahas mobil ini bersama orang yang paling dekat dengan mobil ini. Oke, ini adalah Mas Abi, perkenalkan. Halo Mas. Halo. Abi, ya. Mas Abi, tolong perkenalkan Mas ini sebagai apa dan kira-kira bagaimana lah gitu. Saya di sini sebagai buildernya si Innova ini, megang ini mobil kurang lebih 3 tahunan lah. Nah, berarti proses ngebangun mobil ini berapa lama, Mas? Proses ngebangun mobil ini sampai saat ini sih memang berjalan 3 tahun udah, Mas. 3 tahun ya? 3 tahun. Teman-teman, untuk mobil yang 3 tahun dibangun, ini jujur perubahannya banyak banget, Mas. Lumayan, Mas. Lumayan. Nah, sekarang kita bahas luarnya dulu, Mas. Kita sambil megang kertasnya aja ya, Mas. Boleh, Mas. Karena mobil-mobil kayak gini, kadang kalau di luar kepala susah ya. Ya, jadi ini spec sheetnya teman-teman buat mobil-mobil yang kelasnya seperti ini yang udah ikut kontes kemana-mana. Memang mereka selalu membuat spec sheet seperti ini ya. Jadi kalau dibaca lebih mudah gitu. Nah, sekarang kita bahas luarnya dulu deh, Mas. Luarnya dulu. Basicnya mobilnya 2.0G 2012. Betul. Ini basic yang sangat umum ya teman-teman, tengah-tengah lah ya, kayak mobil pejabat pemerintahan lah. Oke, ini untuk eksteriornya warna apa ini Mas ya? Ini warnanya Malasid Green. Malasid Green? Ya. Apakah ada pernah dipakai di mobil lain apa gimana? Basicnya Porsche, Mas. Oh, Porsche ya, jadi hijau Porsche ya. Wah, luar biasa. Tapi sebelum dicat pasti ini mobil dirubah-rubah sedikit dong, Mas? Ngerubahnya lumayan sih, Mas. Karena ini bodyworknya sih yang agak lumayan ya. Dari radius, terus white body, terus pasang panoramik juga gitu. Oh iya, benar. Jadi sebelum ini naik, warnanya apa Mas kalau boleh tahu? Abu-abu, Mas. Abu-abu. Abu-abu. Jadi kemudian habis itu di white body. Di white body, di radius, motong fender lebih ke atas, Mas. Jadi mobilnya jatuhnya lebih maksimal. Bisa masuk ya velgnya ya. Jadi udah se-ekstrim itu teman-teman. Radius, di white body, kemudian atapnya dicoak lagi ya Mas ya? Di panoramik. Ini panoramik kedua, Mas. Jadi sebelumnya pas abu-abu ini udah ada panoramiknya. Cuman ini tuker yang sebelumnya kan pakai Lexus. Nah, terus tuker ke Zenix. Apakah lebih bagus apa gimana? Ukurannya dia lebih lebar sama lebih panjang sedikit, Mas. Oh, lebih lebar sama lebih panjang. Iya, gitu. Oke, jadi si BEV ini setelah di white body, di radius, kemudian dipotong juga atapnya, itu baru naik catnya berarti ya Mas ya? Baru naik cat. Nah, kemudian yang paling ekstrim itu di kakinya Mas. Ini Workmaster, betul ya? Workmaster M1. Sepertinya dulu pas mobil ini di Elite ya? Iya, udah. Belum Workmaster ya? Udah, Mas. Udah ya? Setelah mesin jadi, beli Workmaster ini. Ini Workmaster M1 ring 19. Yang depan 9, yang belakang 10, ET-nya 26. Speknya pun juga cukup agresif ya. Iya. Tapi balik lagi karena mobil sudah di white body, udah di radius, jadi ketika turun tuh bisa blek enak gitu ya Mas. Enak, ya? Mas. Perjuangan dan duitnya. Aduh, mantap. Waktu, Mas. Waktu juga. Di dalamnya ada BBK ya Mas ya? Ada BBK, Mas. Ini EP Racing Pro 5000. Depan 6 pot, belakang 4 pot. Dibilang untuk pengereman banget juga enggak kan? Ini mobil jarang ngebut harusnya ya Mas? Jarang ngebut, Mas. Tapi ya ini rem memang untuk show. Mobil ini semuanya show sih teman-teman. Ini bisa kelihatan ya kalau di atas itu ada panoramik yang lagi ngetil. Seperti tadi Mas Abi bilang, panoramik dari Toyota Innova Zenix. Oke, kalau samping nggak ada lagi ya Mas. Ini spion apa ini? Spion, Mas. Spion pakai Odyssey RB1. Oh, oke. Sama sen fendernya pakai punya Prado, Mas. Dia tipis jadi bisa dibikin got. Jadi dia rata body. Spionnya cantik, lucu banget.
jadi nggak terlalu gede. Kalau Innova kan gede banget ya? Iya, betul. Oke, masuk ke bagian belakang. Ini sama untuk kaki-kakinya Workmaster M1, ring 19, cuma yang belakang ini lebar 10 dan sama-sama ET26. Bannya si BEP ini tuh pakai Acelera PHIR. Banyak digunakan untuk kalau misalkan kita mau narik-narik gitu ya, Mas. Narik. Ini mobil Airsus ya, Mas ya? Airsus. Untuk coilovernya pakai TEN, manajemennya airlift. Oke, jadi TEN tapi diganti balon, Mas. Tuh bisa ya? Bisa, dapat kenyamanannya juga sih, Mas. Juga ya? Jadi kalau dia naik masih oke gitu ya? Masih oke gitu. Oh, dengan bantingan kita dibanding pakai shock standar ya. Di Airsusin gitu, lebih enak di combine sama coilover. Oke, jadi ini coilover gabung dengan Airsus. Iya. Wah, betul. Duitnya banyak teman-teman. Bagian belakang Mas Abi, ini pertama kelihatan bagian belakang itu spoilernya ya. Custom berarti? Custom, Mas. Oh iya teman-teman, untuk body kit, depan, samping, belakang itu semuanya custom. Kalau custom ini bahan apa, Mas? Fiber, Mas. Fiber ya? Fiber. Sama lah kayak punya kita lah. Kalau gasruk hancur. Bagian belakang nggak banyak sih, Mas ya. Tadi ini spoiler sama add-onnya custom. Add-on custom. Kalau lampu-lampu sih masih bawaannya di LED chrome lah. Di LED chrome. Tadinya kan harusnya sini ada chrome, sini juga ada. Knalpot apa tuh, Mas? Custom semua, Mas. Header sampai belakang. Nanti dengerin suaranya tapi nanti aja ya. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik dari Toyota Innova BEP ini. Ini adalah mesin bensin, teman-teman. 2000 cc 1 TRFE, tapi sudah dipasangi turbocharger. Jadi sudah bukan naturally aspirated lagi, tapi sudah ditambahin force induction-nya. Bener nggak, Mas? Betul, Mas. Ada sedikit quick recap nggak nih untuk mesinnya diapain aja gitu, Mas? Kalau untuk mesin, turbonya pakai GTX 28, standar open filter. Internalnya juga kita udah ganti semua, kayak piston, triangle valve, terus porting polish. ECU kita pakai Haltech Elite 2500. Terakhir fuel railnya custom, part buat si 1TR kompetisi gitu kan nggak ada ya, Mas. Nggak ada. Jadi, ya. Fuel railnya custom, terus injektor juga kita ganti. Intake-nya custom. Sebelum kita membahas speknya lebih dalam lagi, yang paling kelihatan dari si mesin ini adalah mesin ini rapih. Namanya wire tuck. Jadi itu ketika kabel-kabel satukan semua gitu ya, Mas ya. Terus dirapihkan dan bahkan semua ruangan mesin ini ditutup dan dicat. Jadi kayak perintilan-perintilan itu udah nggak kelihatan sama sekali kecuali si mesinnya dan kabel-kabel yang penting gitu ya. Nah, mesin ini nggak ada mod-mod yang kompetisi yang di luar ya. Iya, betul. Jadi semua dikerjain sendiri ya? Iya, custom, Mas. Ini ngerjain siapa, Mas? 703 Engineering, Mas. Bejo. Wah, tadi gue minum bejo, men. Terlalu kalau nggak salah pakai pistonnya 3S GTE. 3S GTE ya, tapi tetap 2000 berarti kan? Iya. Nggak di bore up, nggak di stroke up ya? Jadi kalau kita memang mau pasang force induction lebih baik, internalnya itu lebih kuat, intake-nya pun di custom, fuel rail pun tadi di custom karena emang nggak ada lagi. Kalau pendinginannya gimana, Mas, pendinginannya? Pendinginannya radiatornya ganti, Toyorat, extra fan spal, oil cooler gitu-gitu lah, Mas. Tapi yang pertama kedengeran adalah udah nggak pakai visco fan ya, Mas? Iya. Udah nggak ada suara 1TR pagi-pagi tuh. Iya. Dan teman-teman, ECU Haltech Elite itu mahal sekali. Jadi kalau udah kepasang itu kasarannya ECU seperti itu udah komplit lah bagi pada tuner gitu. Tapi semuanya itu harus dikomplitin dulu. Jadi internalnya diganti, turbo diganti. Kalau untuk dynonya gimana, Mas? Dynonya kemarin terakhir 198 WHP. 198 WHP. Torsinya lupa, Mas. Lupa, tapi pasti lebih gede dong. Nggak mungkin 198 kan? Iya. Dyno Dynamic Mas Ovi dari KS Nusa. Jadi emang teman-teman mobil itu ketika kita dyno nggak bisa kita langsung 198 HP yang satu dengan yang 108 HP yang dua itu bisa sama, itu enggak. Setiap dyno itu punya bebannya masing-masing. Nah, untuk dyno max tadi ya, itu emang berat, teman-teman. Jadi mungkin kalau kita masukin ke dashtek dyno itu bisa 250, bisa 240 gitu. Tapi untuk 1 TRFE power segitu tapi bisa reliable, ini enak kan mobilnya kan, Mas ya? Enak, Mas. Enak ya? Enggak? Kemarin sih Mas Ovi bilang ya naiknya 100% lebih lah dari Chin standar. Berarti standarnya 90 HP ya? Ya, 95 apa 94 lah. Keren sih kalau bisa naik 100% gitu. Transmisi otomatis dan udah di-upgrade juga. Kalau nggak salah ini kopelnya udah di-upgrade, terus udah pakai GoTrans. Udah pakai GoTrans dan belakangnya semi LSD. Semi LSD. Wow, mau ngedrift guys dia. Matic kayak gini tuh sama dengan yang 2KD nggak ya, Mas ya? Kayaknya beda sih. Kan sama-sama 4 speed kalau nggak salah ya? Iya, sama-sama 4 speed tapi. Jadi mesin udah dikerjain semua, ECU, transmisi, pokoknya untuk masalah permesinan
udah tamat lah ya. Udah tamat. Udah tamat. Insya Allah udah tamat. Insya Allah tamat ya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau ngeliat dari konsepnya emang mobil ini mobil VIP luxury. Jadi power segede-gedenya itu nggak diincar kan? Nggak diincar mas. Yang penting bisa jalan-jalan santai mas. Yang penting bisa jalan-jalan santai, enak diangkat, dilihat, indah gitu Iya ya. betul mas. Oke, setelah kita membahas eksterior, mesin, dan juga kaki-kaki, gue pengen nunjukin ke kalian salah satu bagian yang nggak kalah ekstrim dari mobil ini, alias interiornya. Jadi emang mobil ini tuh semuanya udah disentuh teman-teman, termasuk dengan interiornya. Nah, sekarang kita masuk dulu aja ya, Mas Abi. Siap. Oke, sekarang kita lihat interiornya teman-teman nih. Yang pertama kali kelihatan jelas adalah mobil ini udah nggak pakai tachometer dan speedometer original dari Toyota. Ini pakai Haltech ya Mas ya? Haltech IC7. Jadi itu bisa dihubungkan ke ECU-nya ya? Ke ECU-nya langsung colok. Oh, apa kita nyalain aja Mas? Nyalain aja Mas. Nah, bentuknya digital cluster seperti ini, dan dia itu connect-nya ke ECU ya, berarti dia nge-read semuanya dari ECU ya? Wow. Jadi pertama kali ya, ini mobil itu kerasa gak ada visco fan-nya. Jadi karena udah diganti semua kan dengan electric fan, suara K1 TR udah nggak ada gitu. Yang wah gitu, udah nggak ada ya. Kerasa suara mesinnya lebih halus. Suaranya pun juga nggak terlalu keras ya. Iya. Seperti ini nih bentukannya nih ya. Tuh. Jadi itu RPM. Bahkan ini gear berapa pun juga ada semua. Ada ya? Ada semua. Termometer juga ada di sini semua ya? Iya, ada semua. Nah, sekarang kalau ngomongin interior yang lainnya, Mas, ini kelihatan lebih fokus emang mobilnya VIP luxury gitu ya. Yang pertama pasti kelihatan adalah udah ada panoramic sunroofnya. Terus yang kedua, mobil ini joknya udah bukan jok Innova ya, Mas? Bukan, Mas. Pakai jok apa ini kalau boleh nih lihat nih? Ini BMW seri 7, Mas. BMW seri 7. Yang 9 feature. Yang ngerjain Ferrari. Ini elektrik nyala semua berarti, Mas? Elektriknya nyala semua. Empat-empatnya ya? Empat-empatnya elektrik. Satu jok ini ada 9 feature dia. Wow, ini boleh aku pencet-pencet ya, Mas ya? Boleh, boleh. Oh, ini support depannya, kakinya, reclining. Semuanya bisa. Wah, headrest. Terus pundak dia bisa maju mundur juga. Wih, pundak juga. Oh, 2 biji. Nah, ya. Wow. Itu bisa dipasang apa enggak? Terus teman-teman, yang paling beda juga kedua adalah setirnya. Ini pakai setir Land Cruiser, bener? Land Cruiser, betul. Tahun 2016. Ya 200 ya berarti ya. Ukurannya sih mirip-mirip dengan Innova Standar, ya. Cuma lebih mewah aja. Lebih, iya betul. BTW ini aksennya apa ya Mas? Out panel Mas, cuman airbrush Mas. Ini handmade. Oh, wah. Bukan water printing ya. Kan kebanyakan water printing. Wah, keren banget. Nah, terus yang lain-lain ini DSP-nya ya? Ini controller buat prosesornya. Mobil ini juga fokus di audio ya? Iya. Kita boleh dengerin? Boleh Mas. Boleh ya? Speknya apa Mas kalau boleh tahu? Speaker depannya Ground Zero uranium. Belakangnya juga Ground Zero radioaktif kalau nggak salah. Powernya Ground Zero 4 channel buat subwoofernya monoblock. Terus prosesornya Alpine. Nonjok ya subwoofernya ya? Iya, subwoofernya juga Ground Zero 2 biji. Kira-kira kisaran audionya berapa nih Mas? Berapa juta ini? Lumayan Mas. Lumayan ya? Karena 2 kan. Wow. Enak. Mobil ini di bagian tengahnya juga diganti dengan jok seri 7. Dia depan belakang, dan sekarang mobil ini jadi jatuhnya hanya 4-seater teman-teman. Mewah tapi untuk 4 orang saja. Dan di sini ada armrestnya, kanan kiri armrestnya full. Terus dia juga elektrik sama dengan yang depan. Apa ini sama persis Mas? Sama persis Mas. Sama persis. Jadi di copy ya. Ya. Tuh, jadi fungsionalnya semuanya masih dapat. Dan mobil ini udah nggak kerasa seperti Toyota Kijang Innova Grand lagi, karena kita ngelihat ke atas udah ada panoramik dari Zenix. Jadi emang teman-teman kalau kalian punya mobil, punya waktu dan punya uang, sebenarnya mobil apapun bisa jadi kayak gini. Wow. Oke, mungkin interior itu aja. Kita akan lanjut ke jalan. Oke, sekarang kita sedang berada di Innova Seabed 1 TR Turbo. Dan gue minta tolong kepada Mas Abi nyetir karena dia lebih paham tentang mobilnya. Aku cuma pengen ngerasain aja Mas, ini mobil setelah semua modifikasi kayak gini tuh rasanya kayak gimana sih gitu. Iya Mas. Tapi kalau Mas sendiri nyetir-nyetir mobil ini gimana? Apakah enak buat harian? Masih nyaman sih Mas, cuman paling karena transmisinya upgrade, jadi kalau untuk stop and go dia agak ngejedak sedikit karena si GoTrans itu Mas. GoTrans. Sama ini mobil tengahnya agak pendek ya? Iya, karena udah radius juga kan Mas. Kolongnya lebih pendek. Oke teman-teman, kita sedang berada di Jalan TB Simatupang.
Jadi emang jalannya agak rame gitu ya. Ini Matic. Wow, iya ya. Jedak-jedaknya Go Trans ya. Jadi Matic-nya ini masih 4-speed teman-teman. Cuma emang dia kopelnya sudah di custom jadi lebih kuat. Mobil ini nggak terlalu keras ya kalau di jalanan ya. Kategori nyaman masih agak nyaman lah mas. Masih agak nyaman ya. Karena balik lagi teman-teman, ini adalah coilover dicampur sama Airsus. Iya, gitu. Airsus. Nah ini gini aja nyaman banget untuk seukuran mobil dengan ban 35 gitu ya mas ya. Iya. Harusnya mobil ban 35 itu jauh lebih keras. Keras banget mas. Jadi, ini busnya berapa ya berarti ya? 0,8 mas. 0,8. Ya. Oh, emang settingan aman ya? Settingan aman. Mau digas? Boleh, silakan mas. Wah, suara ada flutter itu ya? Iya. Tapi memang karena dia itu transmisinya 4-speed agak ya nge-lag dulu lah. Iya mas. Karena transmisi 4-speed. Dan beban juga sih mas, beban mobilnya kan agak berat ya. Iya, body kit, velg, audio gitu. Karena emang mobil ini fokusnya bukan kenceng-kenceng. Iya, lumayan lah. Lumayan, oke, lumayan banget sih tadi. Setengah gas apa gimana mas itu? Setengah gas sih mas. Setengah gas ya. Konsepnya adalah VIP elegan teman-teman. Jadi emang nggak terlalu fokus ke mobil ini harus kencang apa, harus powernya apa. Tapi dengan segala macam equipment yang ada di mobil ini dan beratnya mobil ini, dari body kitnya, velgnya, bannya, ini mobil nggak pelan, sama sekali nggak pelan teman-teman. Jadi teman-teman kita syuting hari ini emang agak riweh, dari extra fan, dari kuncinya di dalam, dan sekarang panoramik nggak bisa ketutup. Tapi emang biasanya kayak gini mas? Enggak, panoramik bisa kok mas nanti. Bisa ya? Tapi dengan segala macam modifikasi, gue bisa menilai kalau mobil ini tidak menyakitkan. Apalagi joknya udah kayak gini mas. Joknya sih mas, iya, yang bikin tambah nyaman ya. Jauh ini joknya, tebel banget. Dan dengan jok seperti ini teman-teman, biasanya kalau mobilnya itu mobil sedan atau mobil hatchback, bikin sempit. Tapi karena ini mobil MPV besar, jadi aman aja. Ini bagus banget teman-teman. Panel kayu airbrushnya ini bagus banget. Oke, sekarang kita mau ngerasain tarikan lagi Innova 1TR bensin turbo ini, tapi dari diam. Tapi kita tunggu dulu nih kondisi jalannya. Wah, suaranya sih enak mas. Iya. Enak banget. Untuk suara Innova bensin nggak ada yang kayak gini nih. Tapi emang seperti bensin, jadi nunggu ini dulu ya, nunggu spoolingnya agak jauh. Beda sama diesel dari bawah kan udah ngedorong dia. Oke, Mas Abi, thank you banget udah Siap mas, sama-sama. Udah diajak jalan-jalan pakai mobil yang unik banget. Terima kasih juga mas. Terima kasih, mohon maaf ya hari ini jadi aman mas. Aduh. Oke, tadi adalah salah satu pengalaman yang sangat luar biasa. Gue sangat mengapresiasi mobil-mobil yang sangat unik dan berbeda dengan yang lain seperti ini. Innova 1TR Turbo. Wah, buat teman-teman di luar sana yang punya Innova bensin, jangan pernah berkecil hati karena ternyata kalau kalian punya waktunya, punya uangnya, dan punya idenya, bisa jadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian suka konten-konten review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe di channel gue di @rapitahumam, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan sosial media gue yang lain di TikTok dan juga di YouTube ini @rapitahumam. Oke, itu aja. Dadah.